Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang penerapan konsep persamaan linier satu variabel dan ketidaksamaan linier satu variabel. Tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, Ibu akan mereview materi-materi yang lalu. Yang pertama yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum memiliki nilai kebenaran. Jadi kita belum tahu nilainya itu benar atau salah. Contohnya, X adalah bilangan bulat lebih dari 2. Kita kan belum tahu nilai X-nya itu berapa, jadi kita belum tahu itu termasuk ke dalam kalimat benar atau kalimat salah. Yang kedua yaitu kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang hanya memiliki nilai benar saja atau salah saja. Jadi hanya salah satu. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Benar. Jadi nilainya hanya benar saja. Lalu contoh yang kedua, 3 ditambah 10 sama dengan 0. Itu juga termasuk ke dalam kalimat tertutup karena memiliki nilai salah. Selanjutnya adalah persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan C. Ini bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Dengan A tidak sama dengan 0, X adalah variabel dan A, B, C merupakan bilangan real. Lanjut ke contoh dari persamaan linier satu variabel. Carilah penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. 5x dikurang 2 sama dengan 8. Gimana caranya yang kemarin? Masih ingat kan? Jadi ruas kiri itu bagaimana hanya ada variabelnya. Jadi caranya yang pertama, ini kan ini 2. Bagaimana cara kita menghilangkan 2? Jadi ruas kiri sama ruas kanan sama-sama kita jumlahkan dengan 2 agar 2 di ruas sebelah kiri ini hilang. Caranya 5x dikurang 2 ditambah 2 sama dengan 8 ditambah 2. Ruas kiri sama ruas kanan kita sama-sama tambah 2. Lanjut, selesaikan. 5x, 2, min 2 ditambah 2, 0. 8 ditambah 2, 10. Ini 5x sama dengan 10. Bagaimana kita cari nilai x agar di sini x? Ini kan perkalian 5x. Bagaimana agar hanya tinggal x saja? Jadi sama-sama kita bagi 5. 5x dibagi 5 sama dengan 10 dibagi 5. Kita dapat 5x dibagi 5 sama dengan x. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi kita peroleh hasilnya x sama dengan 2. Lanjut ke pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau tadi kan kita ke persamaan. Bedanya sama yang persamaan, kalau persamaan tadi dihubungkan oleh tanda sama dengan, kalau ketidaksamaan dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan. Jadi pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya ada AX plus B lebih dari C, AX plus B kurang dari C, AX plus B lebih dari sama dengan C, dan AX plus B kurang dari sama dengan C. Lanjut ke contoh pertidaksamaan linier satu variabel. Kita punya soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel berikut. Soalnya 4x tambah 3 kurang dari 15. Caranya hampir sama seperti yang tadi. Agar ruas sebelah kiri hanya tinggal x-nya, bagaimana nih cara 3-nya hilang? Berarti ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan sama-sama kita kurangkan dengan 3. 4x ditambah 3 dikurang 3 kurang dari 15 dikurang 3. Karena 3 dikurang 3 hasilnya 0.
Lanjut. 4x 3 dikurang 3 hasilnya 0, tidak perlu kita tulis lagi. 15 dikurang 3, 12. Ini masih 4x. Bagaimana agar tinggal x-nya? Karena ini perkalian, kita bagi dengan 4 agar ini tinggal x saja. Jadi ruas kiri dibagi 4 dan ruas kanan juga dibagi 4. 4x dibagi 4 kurang dari 12 dibagi 4. Kita peroleh 4x bagi 4 hasilnya x kurang dari 12 dibagi 4, 3. Himpunan penyelesaian x kurang dari 3 itu adalah angka yang kurang dari 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 2, 1, 0, dan seterusnya. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dan ketidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Yang pertama, kita bahas dulu persamaan linear satu variabel. Biasanya untuk menyelesaikan soal cerita dengan kondisi menggunakan persamaan linear satu variabel, kita harus mengubahnya menjadi kalimat matematika. Nah, kalimat matematikanya itu yang sering kita sebut dengan model matematika. Nah, sekarang ini punya contoh soalnya. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki lebar kurang 7 meter dari panjangnya dan kelilingnya 86. Tentukan model matematikanya. Kita suruh tentukan model matematikanya atau kalimat matematikanya. Ini yang diketahui lebar. Lebar kurang 7 meter dari panjangnya. Jadi kita misalkan dulu panjang. Panjang kita misalkan dengan X atau Y saja. Y. Lebarnya kurang 7 meter dari panjang. Kalau panjangnya Y, berarti lebarnya Y dikurang 7. Ini mas satuannya meter ya. Satuannya meter, ini juga satuannya meter. Kelilingnya 86. Kelilingnya 86 meter. 86 meter. Tentukan model matematikanya. Kita disuruh menentukan model matematikanya. Keliling, kita masukkan rumus keliling. 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita masukkan kelilingnya 86. 2 panjangnya Y ditambah lebarnya Y min 7. Y min 7. Kita selesaikan lagi. 2 dikali Y ditambah Y, 2Y min 7. Masih bisa kita selesaikan. 2 dikali 2Y, 4Y. 2 dikali min 7, min 14. Jadi kita peroleh model matematikanya 4Y min 14 sama dengan 86. Nah, lanjut ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Nah, ibu langsung ke contohnya. Jumlah 3 bilangan genap yang berurutan tidak lebih 112. Buatlah model matematikanya. Jadi kita harus menentukan bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Kita ke bilangan pertama terlebih dahulu. Bilangan pertama kita misalkan dengan Y. Jadi bilangan keduanya kalau bilangan genap berurutan itu selisihnya pasti 2 karena berurutan. Jadi kalau bilangan pertamanya Y karena selisihnya 2, jadi bilangan keduanya adalah Y ditambah 2. Selanjutnya ke bilangan ketiganya. Kalau bilangan pertama dan bilangan kedua tadi kan selisihnya 2.
Jadi bilangan kedua dan bilangan ketiganya itu selisihnya juga 2 karena berurutan. Jadi bilangan keduanya, bilangan kedua Y ditambah 2, kita tambahkan lagi dengan 2. Jadi kita peroleh hasilnya Y ditambah 4. Jumlah tiga bilangan genap yang berurutan tidak lebih 112. Jadi kita jumlahkan bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiganya. Jadi Y ditambah Y plus 2 ditambah Y plus 4 kurang dari sama dengan 112. Karena tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan 112. Lanjut, Y-nya ada 3, berarti Y ditambah Y sama dengan 3Y. 2 ditambah 4 dengan 6 kurang dari sama dengan 112. Jadi kita peroleh model matematikanya adalah 3Y ditambah 6 kurang dari sama dengan 112. Persamaan linier satu variabel dan ketidaksamaan linier satu variabel. Jadi penerapan konsep persamaan linier satu variabel dan ketidaksamaan linier satu variabel ini digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini masalah tersebut biasanya terdapat dalam soal berbentuk cerita. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Jadi yang pertama, kita harus dalam soal cerita tersebut kita harus mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Lalu setelah itu kita mengubahnya menjadi model matematika. Kalau materi yang lalu kita hanya sampai mengubahnya menjadi model matematika. Kalau sekarang kita akan mencari nilai X atau nilai Y dari model matematika tersebut. Lanjut yang pertama, penerapan konsep persamaan linier satu variabel. Nah, agar lebih paham, kita langsung saja ke contoh dari penerapan konsep persamaan linier satu variabel. Soalnya, umur Rara 4 tahun lebih tua dari umur Hafa. Jika jumlah umur mereka 20 tahun, berapa umur Hafa 5 tahun yang akan datang? Kan yang ditanya umur Hafa. Jadi kita misalkan dulu umur Hafa. Umur Hafa kita misalkan dengan X. Jadi umurnya Rara, kan umur Rara 4 tahun lebih tua dari umur Hafa. Kalau umur Hafanya X, berarti umurnya Rara X ditambah 4. Ya, sampai sini. Lalu jika jumlah umur mereka 20 tahun, umur Rara dan umur Hafa 20 tahun. Kita tulis X ditambah X plus 4 sama dengan 20 tahun. Umurnya Rara X, umurnya Hafa X, dan umurnya Rara X plus 4 sama dengan 20 tahun. Kita selesaikan terlebih dahulu. X ditambah X 2X ditambah 4 sama dengan 20. Sama seperti persamaan linier satu variabel yang pertama, bagaimana sih agar X-nya ini hilang? Jadi ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanannya kita sama-sama kurangkan dengan 4. 2X ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 20 dikurang 4. Jadi ruas sebelah kiri sama ruas sebelah kanan sama-sama kita kurangkan dengan 4. Kita lanjutkan. 2X 4 dikurang 4 0. 20 dikurang 4 16. 2X sama dengan 16. Ini yang ditanya masih X, tapi di sini masih 2X. Bagaimana sih agar X hanya X saja yang di ruas sebelah kiri? Kita sama-sama bagi dengan 2. Jadi di sini 2X dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2. Kita lanjut ke sini ya. 2X dibagi 2 sama dengan X. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, jadi umurnya si Hafa itu 8 tahun. Yang ditanya berapa umur Hafa 5 tahun yang akan datang? Jadi kita jumlahkan X ditambah 5. 5-nya ini dari soal 5 tahun yang akan datang. Kita masukkan. Umur yang sekarang 8
5 tahun yang akan datang. Jadi hasilnya 13 tahun. Jadi umur hafal 5 tahun yang akan datang adalah 13 tahun. Lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya, panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut adalah 2x plus 3 cm dan x plus 2 cm. Jika kelilingnya 46 cm, tentukan luas persegi panjang. Nah, sudah diketahui kelilingnya. Jadi 2 panjang ditambah lebar itu kan rumus keliling. Kita masukkan 2 dikali panjangnya 2x ditambah 3 ditambah lebarnya x plus 2 sama dengan 46 cm, karena kelilingnya 46 cm. Lanjut, kita selesaikan dahulu yang di dalam kurung. 2x ditambah x, 3x, 3 ditambah 2, 5. Berarti 3x ditambah 5 sama dengan 46 cm. Lanjut, kita kalikan yang di dalam kurung dengan 2-nya yang di luar kurung. 2 dikali 3x, 6x. 2 dikali 5, 10. Sama dengan 46 cm. Nah, sampai sini, ini sampai model matematikanya. Kita disuruh mencari luas persegi panjang. Kita harus mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Nah, agar yang di sini x-nya bisa kita cari, berarti luas sebelah kiri dan luas sebelah kanan sama-sama kita kurangkan dengan 10. Jadi di sini 6x ditambah 10 dikurang 10 sama dengan 46 dikurang 10. Karena ruas kiri sama ruas kanan sama-sama kita kurangkan dengan 10. 6x kita tulis, 10 dikurang 10 0 ya. 46 dikurang 10 36. Nah, kita mau cari nilai x-nya, tapi di sini masih 6x. Bagaimana agar ini luas sebelah kirinya hanya x saja? Kita bagi dengan 6 agar hasilnya x. Lihat sini ya. Jadi di sini 6x dibagi x, 6x dibagi 6, maaf ya, salah. Sama dengan 36 dibagi 6. Hasilnya x sama dengan 6. Nah, yang ditanya luas persegi panjang. Rumus luas itu kan luas sama dengan panjang dikali lebar. Kita masukkan x-nya ini ke panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Panjangnya 2x ditambah 3. 2x ditambah 3. Kita masukkan x-nya. 2 dikali x-nya 6. 6 ditambah 3. 2 dikali 6, 12, ditambah 3, 15. Lebarnya x plus 2, kita tulis x plus 2. X-nya masukkan 6, 6 ditambah 2. Sama dengan 8. Nah, yang ditanya tentukan luas persegi panjang. Rumus luas tadi kan panjang dikali lebar. Kita masukkan, kita sudah ketahui panjang dan kita sudah ketahui lebar. Panjangnya 15 dikali lebarnya 8. 15 dikali 8, 120. Penerapan pertidaksama linier satu variabel. Kita langsung saja ke contohnya. Agung berusia 3 tahun lebih tua dari Budi. Jumlah usia mereka kurang dari 15 tahun. Usia Budi sekarang adalah, yang ditanya usia Budi. Jadi kita misalkan terlebih dahulu usia Budi. Usia Budi kita misalkan dengan Y. Jadi usia Agung kan 3 tahun lebih tua dari usia Budi. Jadi kalau usia Budi Y, usia Agung Y ditambah 3. Nah, lanjut. Jumlah usia mereka kurang dari 15 tahun. Kita jumlahkan dulu usia mereka. Usia Budi Y ditambah usia Agung Y ditambah 3.
kurang dari 15. 15 tahun ya. Lanjut, kita jumlahkan Y ditambah Y, 2Y ditambah 3 kurang dari 15. Nah, di sini kita mau mencari nilai Y-nya. Agar ruas sebelah kirinya hanya ada 2Y, agar 3-nya hilang, kita kurangkan dengan 3 ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi 2Y ditambah 3 dikurang 3 kurang dari 15 dikurang 3. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurangkan dengan 3. 2Y 3 dikurang 3, 0. Kurang dari 15 dikurang 3, 12. Nah, kita mau cari Y-nya, usia budi. Di sini masih 2Y. Bagaimana agar Y? Kita bagi dengan 2 ruas kiri dan ruas kanan agar ketemu Y-nya berapa. Jadi 2Y dibagi 2 kurang dari 12 dibagi 2. Lanjut ya, sini 2Y dibagi 2 dengan Y kurang dari 12 dibagi 2, 6. Kita peroleh Y kurang dari 6. Jadi usia budi kurang dari 6 tahun. Tanah berbentuk persegi panjang dan lebarnya kurang 15 meter dari panjangnya. Pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar dari kayu. Jika keliling pagar tidak lebih dari 350 meter, berapa panjang maksimum tanah tersebut? Jadi kan yang ditanya panjang maksimum tanah tersebut. Kita misalkan dulu panjangnya. Panjang kita misalkan dengan X, maka lebarnya adalah kurang 15 meter dari panjang. Kalau panjangnya X berarti lebarnya X min 15. Ini dalam meter. Ini dalam meter. Nah, kelilingnya tidak lebih dari 350 meter. Rumus keliling itu kan 2 dikali panjang ditambah lebar kurang dari sama dengan 350 meter. Kita masukkan 2 dikali panjangnya adalah X ditambah lebarnya X min 15 kurang dari sama dengan 350. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. X ditambah X, 2X dikurang 15 kurang dari sama dengan 350. Lanjut, 2 dikali 2X itu kan 4X dikurang 2 dikali 15, 30 kurang dari sama dengan 350. Nah, kita mau cari nilai X-nya. Caranya sama seperti tadi. Jadi ruas kiri dan ruas kanan bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Karena di sini tandanya minus, jadi kita jumlahkan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita jumlahkan 30. 4X min 30 ditambah 30 kurang dari sama dengan 350 ditambah 30. Kita peroleh hasilnya 4X min 30 ditambah 30, 0 kurang dari sama dengan 350 ditambah 30, 380. Lanjut, ini kan masih 4X. Nah, kita mau cari nilai X-nya. Sama-sama kita bagi dengan angka 4 agar yang ruas sebelah kiri kita hanya peroleh X-nya. Jadi di sini 4X dibagi 4 kurang dari sama dengan 380 dibagi 4. Hasilnya X kurang dari sama dengan 95. Jadi panjang maksimum tanah tersebut adalah 95 meter. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan.
Jika ada salah kata, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.